Setiap pasangan itu pasti punya perbedaan, dan gak sedikit. Kalau aku suka binatang yang bisa disayang seperti anjing dan kucing, suamiku sukanya pelihara ikan. Aku suka pete, dulu dia anti banget. Suamiku gak suka fashion, aku si Mrs. Matching. Jadi sering ruwet setiap kami siap-siap pergi. Tapi itu kan dinamikanya menikah ya, proses panjang menyesuaikan diri. Kalau nggak salah satu yang mau mengalah ya akhirnya sama-sama memilih berubah. Karena suamiku yang nggak suka pelihara anjing kucing, ya udah sayang aja binatang yang ada di jalan. Lama-lama aku juga udah nggak terlalu pusing ngatur baju suami, karena belajar juga untuk kontrol diri, terima kalau suamiku tuh nggak seperti aku. Biar aja penampilannya nggak seperti yang aku mau, dia toh tetap suamiku yang sama kan. Tapi ternyata suamiku pun berubah gitu. Dia yang selalu bertanya juga, pakai baju apa acara nanti? Dan pasrah sepenuhnya dengan tawaran baju dari aku. Supaya dia nggak terlalu tersiksa, aku sesuaikan pilihan baju untuknya dengan karakter dia yang simple dan warna kalem. Kadang juga membiarkan dia memilih sendiri baju yang nyaman untuk penampilannya hari itu. Soal pete, jangan ditanya. Biar anak-anak ngehujat, suami malah ikutan makan dan gak peduli. Pete sambal tuh selalu jadi menu istimewa buat kami berdua sekarang. Walau akhirnya sama-sama mulai kurangin porsi, gak sebanyak dulu lagi. Jadi kalau soal beda agama ya apalagi itu, sudah jauh dari yang namanya ingin cari ribut. Pasti kami berupaya sekali untuk menyesuaikan diri, apa yang bisa kita dukung, kita milih untuk mendukung. Saat perayaan agama seperti Natal, waktu ibadahnya, membiarkan jalani ritual sehari-hari dan saling membantu apa saja yang bisa dilakukan. Kalaupun kami berdiskusi tentang agama kami, isinya bukan untuk berdebat atau fokus pada apa yang berbeda di agama kami. Jangan sampai mempertanyakan, menyalahkan dan menunjukkan yang benar menurut kita seperti apa. Mungkin sama ya dengan soal pete dan lainnya. Kalau kita niat ngehujat, pasti kita bisa bertengkar hebat walaupun hanya perkara pete aja. Tapi kalau niat hati kita hanya ingin menikmati pete, gak perlu memaksa yang lain juga untuk doyan pete kan. Sesimpel itu melihatnya, kalau kita memang ingin hidup kita simpel juga. Kalau kita sudah niat ingin hidup bersama yang damai dan langgeng, lama-kelamaan kita akan beradaptasi dengan berbagai perbedaan yang ada. Dan gak ada keharusan kita mengikuti semua yang disukai atau yang gak kita sukai dari pasangan kita. Tetap sampai sekarang aku gak makan babi dan suami gak pernah sengaja membeli masakan babi untuk rumah kami. Dia hanya menikmatinya jika sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Begitulah kira-kira semua kembali ke niat kita di awal saat kita memutuskan untuk bersatu. Memang pasti ada yang penting sekali untuk dibicarakan dan dikomunikasikan. Gak seharusnya ditahan dalam hati dan menekan diri. Yang penting kita sama-sama sadar bahwa kita gak bisa memaksa siapapun untuk berubah mengikuti kita. Karena apa yang terpaksa akan jadi gumpalan-gumpalan di hati. Dan kalau nggak sekarang juga hasilnya pertengkaran, ya suatu saat gumpalan itu pasti akan penuh dan meledak. Jadi kemarahan atau keinginan mencari pengganti yang dianggap lebih baik. Padahal merubah diri sendiri pun nggak gampang kan, yang bisa kita lakukan hanya berusaha menyesuaikan.
Apa yang perlu kita lakukan adalah bisakah kita mengikuti pilihannya. Kalau nggak bisa, ya kita bisa menghormati pilihan pasangan dan memberi ruang untuk dia menikmati pilihan itu. Ya, inilah yang menjadi resep pasangan-pasangan yang sampai usia lanjut masih rukun bersama-sama dan gak berkurang rasa cintanya. Kami pun dengan sejuta perbedaan ini belajar dari mereka dan memilih jalan sederhana yang sama dengan pasangan-pasangan jadul itu. Latihan-latihan adaptasi kecil dari persoalan pete, baju, sampai memilih film apa yang kami tonton membuat kami terbiasa untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada, bahkan yang tersulit. Bahagia bukan karena kita beda atau sama, tapi sama-sama berdamai dengan perbedaan yang ada. Catatan Hanur untuk keluarga Bhinneka.